Oke, so kita lanjut ya untuk soal tes formatif keduanya ya. Tes formatif satunya kita hapus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke bagian terkait dengan yang namanya penyelesaian pertidaksamaan ya. Coba saya cek dulu ulang untuk urutan babnya. Wait. Terkait dengan sistem bilangan real ya. Oke, langsung lanjut aja untuk soal nomor satunya. Untuk soal nomor satunya, easy. Ini pertidaksamaan terkait dengan linear satu variabel. Dan ingat tidak ada sebenarnya istilah pindah kiri atau pindah kanan. Pindah kiri atau pindah kanan itu hanya mempermudah istilah saja. Jadi ini kalau kita kerjakan jadinya X kurang 2X lebih besar daripada min 5 kurang 10. Alias bahasa kasarnya ini sebenarnya ini adalah dikurang dengan 2X dikurang dengan 10. Nah ini dikurang dengan 2X ini tambah 10 kurang 10, 10 kurang 10 kan habis. Sisa X kurang 2X nya. 2X kurang 5 kita kurang dengan 2X kurang 10, berarti 2X kurang 2X nya habis. Sisa min 5 kurang 10. Berarti ini jadi min X lebih besar daripada min 15. Dan ingat, karena ini kita bagi dengan min 1, ya berarti di sini X-nya lebih kecil daripada min 15 dibagi dengan min 1, berarti X-nya lebih kecil daripada 15. Ingat ya, pertidaksamaan itu akan berubah ketika kita kali dan bagi sesuatu dengan sesuatu yang negatif ya. Oke, itu nomor satu ya. Nomor 2 terkait dengan pertidaksamaan linear lagi. Oke, min 2x tambah 4 lebih kecil 3. Ini kita kurangkan dengan 4. Berarti jadinya adalah min 2x lebih kecil daripada 3 dikurang 4. Berarti min 2x lebih kecil daripada min 1. Kemudian ini kita bagi dengan min 2, berarti X-nya itu lebih besar daripada min 1 per min 2, alias X-nya lebih besar daripada 1 per 2. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Oke, untuk nomor 3, 2X kurang 3, X tambah 2 lebih besar daripada 0. Maka untuk pengerjaannya sendiri, ini kan sebenarnya banyak caranya ya. Kalau misalnya kita bikin ini kan berarti minimal kita tahu pembuat nolnya apa ya. Alias kita tahu nih kira-kira si siapa nih terkait dengan pembuat nolnya ini kira-kira berapa sih. Nanti tinggal kita cari nih kira-kira daerah mana sih, itu boleh. Nah tapi kalau misalnya kita lihat ini kan jadinya kalau kita kalikan ya, jadinya adalah 2x. Ini mungkin kita pisahkan aja ya. Jadinya yang saya kotakin ini kalau kita kerjakan berarti jadinya adalah 2x kuadrat ya kan. Terus tambah 4x kurang 3x kurang 6, berarti jadinya adalah 2x kuadrat tambah x dikurangkan dengan 6. Nah berarti kalau kita tahu bahwa dengan menggunakan sifat nih ya, ini kan berarti A-nya lebih besar daripada 0, berarti kurvanya terbuka ke atas. Nah terbuka ke atas, alias gambarnya tuh seperti ini gambarnya. Set. Ya udah, berarti kita minimal kalau karena di sini ada nggak sih kira-kira titik potongnya terhadap sumbu x? Of course ada. Nah, yaitu apa? Nah, dari sini nih kita bikin aja 2x kurang 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, berarti x adalah 3 per 2. Terus x tambah 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 2. Ya udah, kita bikin garis bilangan yang ada min 2 sampai 3 per 2. Berarti min 2, karena di sini nih tidak boleh sama dengan, berarti ini isinya kopong ya, si min 2 sama 3 per 2 nya. Karena dari soalnya sendiri tidak boleh sama dengan. Dan min 2 sama 3 per 2 ini kita peroleh dari si soalnya itu sendiri ya. Jadi
min 2 sama 3/2 ini ngikutin dari sumber apanya. Kalau emang sumber soalnya tidak boleh sama dengan 0, ya berarti ini nggak boleh. Nah, ya udah, bagaimana caranya? Ya gampang. Dari sini, set, kita gambar grafik seperti ini. Nah, gambar grafiknya kan kurang lebih seperti ini, gambar fungsi kuadrat. Oh, kita mau yang lebih besar daripada 0. Ini positif, ini negatif, ini positif. Berarti dapat disimpulkan jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah X lebih kecil daripada min 2, atau ataunya kita pakai begini ya. Atau X lebih besar daripada 3/2. Maka jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A. Atau boleh kalau misalnya mau ngecek satu-satu. Ya, maksudnya gimana tuh ngecek satu-satu? Nah, ini kan ada dibagi menjadi 3 wilayah nih, ya kan? Ada wilayah nomor 1, X lebih kecil daripada min 2, kita pilih X sama dengan min 3. Kita masukin 2 kali min 3 dikurangkan dengan 3 dikali dengan min 3 ditambah dengan 2 lebih besar 0. Benar atau salah? Benar. Berarti boleh dipakai nih. Ya udah. Terus yang nomor 2, min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 3/2. Kita pilih X nya sama dengan 0. 2 kali 0 kurang 3 dikali dengan 0 tambah 2, ini lebih besar daripada 0. Of course salah, karena hasilnya negatif pasti. Yang ketiga, X lebih besar daripada 3/2, kita pilih X nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 kurang 3 dikali dengan 2 tambah 2, maka pasti lebih besar daripada 0. Ya pasti. Sehingga dapat disimpulkan dari kesimpulan ini, maka wilayah 1 sama 3 ini memenuhi pertidaksamaannya. Jadi jawabannya tetap termasuk yang A. X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 3/2. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 3-nya. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Oke. Jadi di tes formatif kedua ini ada 10 soal ya. Oke. Kita mulai dari nomor 4 terlebih dahulu. X kuadrat min X min 20 lebih kecil sama dengan 0. Ya, ini sama kayak tadi ya di nomor sebelumnya, cuman bedanya adalah di nomor 3 itu udah langsung dalam bentuk faktornya, sehingga kita nggak perlu capek-capek gitu. Nah, di sini sama kayak tadi, karena ini berhubung ini 1, berarti A-nya lebih kecil besar daripada 0, berarti kurvanya akan terbuka ke atas. Ya sudah, kita cari dulu faktornya. Berapa kali berapa sih hasilnya kalau dikali hasilnya min 20? Kalau ditambahin hasilnya adalah min 1, yaitu adalah min 5 sama plus 4. Sehingga di sini kita punya informasi, berarti X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Ya sudah, langsung kita buat garis bilangannya. Min 4, karena min 4 sama 5 ini bersumber daripada soal yang boleh sama dengan, berarti min 4 sama 5-nya ini bulatnya bulat ada isinya ya. Tinggal kita gambar terbuka ke atas seperti ini. Nah, berarti dari sini kita sudah punya informasi sebenarnya bahwa kalau di atas ini pasti ini positif, di bawah ini negatif, ini positif. Ya sudah, berarti yang lebih kecil daripada 0 dapat disimpulkan langsung, yaitu adalah min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Nah, atau ya kayak di sebelumnya kita bagi menjadi 3 wilayah. Kita cek wilayah 1, X lebih kecil daripada min 4. Kita pilih X sama dengan min 5. Kita masukin ya. Min 5 kuadrat dikurang dengan min 5 kurang 20 lebih kecil sama dengan 0, pasti salah. Yang kedua adalah min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Kita pilih X sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat kurang 0 dikurang 20 lebih kecil sama dengan 0, pasti benar. Yang ketiga adalah X lebih besar daripada sama dengan min 5. Kita pilih X sama dengan 6. 6 kuadrat kurang 6 kurang 20 lebih kecil sama dengan 0, ini pasti salah.
karena jawabannya pasti positif. So, ya jawabannya adalah wilayah nomor 2, yaitu adalah min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, X kuadrat kali X kuadrat kurang 4 lebih besar daripada 0. Nah, berarti ini kira-kira gimana nih? Ya kan? Nah, ini pengerjaannya ada beberapa macam ya. Tapi sebelum itu, ini kalau misalnya kita jadi 1, berarti X kuadrat dikurang 4X kuadrat. Ya, jadi X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mengerjakan ini tanpa nyoba satu-satu? Karena ini kalau ini paling possible-nya ya pasti cuma satu-satu doang. X kuadrat sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya adalah plus minus akar 4. Berarti X-nya adalah plus minus 2. Nah, kalau udah ya berarti mau nggak mau kita bikin garis bilangan. Nah, tapi karena di sini ada 3 ya berarti ya, ada 0, min 2 sama 2 ini tidak boleh sama dengan, karena sumber dari soalnya nggak boleh sama dengan sama sekali, berarti bulatnya bulat kopong. Nah, berarti min 2, 0, 2. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, ini kalau emang misalnya kita mikirnya ya normalnya akan seperti ini. Tapi kalau kita berpikir secara lebih kreatif lagi sebenarnya, walaupun ini kan namanya X pangkat 4 kan kita nggak tahu nih gambar grafiknya gimana, ya kan? Sebenarnya bisa diakalin, ya. Oke, tapi nanti dulu sebelum itu kita kerjakan yang ini dulu. X lebih kecil daripada min 2, kita pilih X sama dengan min 3. Ya udah, berarti min 3 kuadrat dikali dengan min 3 kuadrat dikurang 4 lebih besar daripada 0, benar apa salah? Ya kan? Ini benar. Kemudian yang kedua, min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Berarti min 1 kuadrat, ya min 1 kuadrat dikali dengan min 1 kuadrat dikurang dengan 4, hasilnya lebih besar 0, pasti salah. Karena ini jawabannya adalah min 3, ya. Alias minus. Yang ketiga, 0 lebih kecil X lebih kecil 2, kita pilih X sama dengan 1. Ternyata pas kita cek 1 kuadrat dikali dengan 1 kuadrat dikurang dengan 4 lebih besar 0, ini juga salah. Yang keempat adalah X lebih besar 2, kita pilih X sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat dikali dengan 3 kuadrat dikurang dengan 4 lebih besar 0, ini adalah sesuatu yang benar. Maka untuk jawaban nomor 5 adalah yang A, yaitu adalah wilayah nomor 1 dan nomor 4, sehingga kita dapat simpulkan X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 2. Maka jawabannya yang A. Nah, tapi kalau kita berpikir secara cerdas sebenarnya gampang. Kan udah jelas banget ya kan? Bahwa X kuadrat ini pasti akan selalu positif. Bener nggak sih? Ya kan? Karena mau kita masukin X berapapun, hasilnya akan selalu positif. Min 3 kuadrat, min 3 baru dikuadratin ya, hasilnya 9. Min 5 dikuadratin hasilnya positif. 4 kuadrat hasilnya positif. So, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya ini kan ada perkalian ya. Ini dikalikan dengan yang ini. Nah, berarti kira-kira nih, supaya lebih besar daripada 0, kira-kira positif dikali apa sih supaya hasilnya lebih besar daripada 0? Pasti membutuhkan sesuatu yang positif. So, sebenarnya ini langsung bisa kita oper sebenarnya. Yaitu adalah dengan cara apa? Kita pindahkan ini. Jadinya karena berhubung kita tahu bahwa ternyata X kuadrat kurang 4 ini kita butuh lebih besar daripada 0 aja. Ya udah, berarti X kita bikin ya kan. X tambah 2 kali X kurang 2 lebih besar daripada 0. Berarti
kita punya X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, terus X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, karena ini kita ada yang positif, ada yang negatif, bener nggak sih? Ya kan? So, kalau misalnya ini kita bikin, ya kan? Apa namanya? Ketika ini kita bikin, ya, balikin lagi ke dasarnya. Yaitu apa? Berarti karena berhubung, ya kan? Karena berhubung ini adalah satu, dan dimana berarti kalau A lebih besar daripada 0 maka terbuka ke atas gambarnya, ya, terbuka ke atas. Maka gimana? Ya sudah, berarti min 2 sama 2 nih. Min 2 sama 2. Karena di sini kan cuman karena supaya biar nggak sama dengan 0 aja, makanya di sini nggak boleh 0. Dikasih batas. Nah, tapi kalau kayak gini, otomatis kan gambarnya seperti ini. Ya udah, ini positif, ini negatif, ini positif. Dan kita mau yang positif. Berarti dapat disimpulkan bahwa apa? Ya, dapat disimpulkan bahwa X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 2. Ternyata jawabannya ya sama aja, ya. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat kalau pakai yang kayak gini dikasih keterangan dengan syarat karena berhubung ini harus positif, ya. Berarti kalau misalnya X kuadrat harus lebih besar pada 0, berarti X-nya sudah jelas pasti tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi mau berapapun X-nya, ya, selama lebih kecil daripada min 2 atau lebih besar daripada 2, tapi yang kalau misalnya kita nggak masukin 0 itu nggak ada masalah. Ya, atau juga 0 kan ada di antara tengah-tengah sini kan. Nah, tapi kalau emang misalkan jawabannya di tengah-tengah sini, berarti selama kita masukin angka berapapun di antara min 2 sampai 2, kayak misalnya min 1 atau min 1, berapa atau min 1, berapa, selama tidak kita pakai 0 nggak ada masalah, ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A, ya. Jadi boleh tuh, tinggal terserah enaknya pakai yang mana, biasanya pakai yang mana untuk di SMA, ya. Karena untuk terkait dengan pertidaksamaan seperti ini, terutama untuk pertidaksamaan kuadrat dan lainnya yang pangkatnya lebih daripada 1, itu biasanya ada di SMA, ya. Kalau di SMP kan kita bahas pertidaksamaan kan pertidaksamaan linear aja tuh, ya. Oke, nomor 6. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 1 per X lebih besar daripada 1. Nah, adalah ini. Gimana kira-kira? Ya, sudah pasti benar. Kenapa? Karena kan ini cuma kita ngecek ya benar apa salah. Nah, kalau misalnya kita mau dia ini sebenarnya nomor 6. Kalau misalnya 1 per 3 lebih besar daripada 1, salah. 1 per min 5 lebih besar daripada 1, salah. Tapi kalau 1 dibagi dengan setengah, jawabannya kan 2. Nah, ini adalah sesuatu yang benar. Berarti benar nggak sih kalau saya masukin X di antara 0 sampai 1 nih ke dalam ini, kalimatnya jadi benar? Ya betul. Nah, karena cuma ngecek benar apa salah doang, ya nggak usah namanya kita cari. Katanya sih, kata si soal ini kan, ini itu yang jawabannya tuh begini. Ya udah kita masukin balik aja. Benar apa salah? Ya udah ternyata benar. Ya udah jawabannya A. Seperti itu, ya. Tapi kalau emang misalnya mau ini gimana caranya, ya ini sebenarnya udah gampang, yaitu adalah X tidak boleh sama dengan 0. Tapi X tidak boleh sama dengan 1, ya. Karena kan oke. Mungkin untuk nomor 4-nya aja ya yang kita hapus ya. Oke. Nah, karena untuk soal nomor 6, ya, untuk soal nomor 6 di sini 1 per X lebih besar daripada 1. Yang pertama adalah di sini ada yang terkait dengan yang namanya syarat pecahan. Yaitu adalah penyebut pecahnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Terus abis itu otomatis di sini karena supaya biar hasilnya nggak 1, ya kan? Berarti otomatis di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1, ya kan?
Syaratnya adalah terkait dengan syarat soal adalah X tidak boleh sama dengan 1. Yang artinya mau berapapun selama kita nggak masukin 0 sama 1, kalau misalnya soalnya lebih kecil atau lebih besar, pasti akan memenuhi. Ya udah, tinggal dicek. Ternyata kita nggak boleh cuman bahas, kita cuman nggak boleh 0 sama 1 aja sebenarnya, ya kan? Karena misalnya 1 per, ini kan tidak sama dengan kan? Misalnya 1/5 otomatis nggak mungkin sama dengan 1, ya kan? Ya udah, berarti 0 sama 1 seperti ini. Ya udah, tinggal kita cek satu-satu di wilayahnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Tinggal kita masukin deh. Yang 1 kita pilih X sama dengan -1 atau -5. Ternyata sudah terbukti salah. Ini untuk wilayah nomor 1 ya. Ini wilayah nomor 1. Ini wilayah nomor 2. Ini wilayah nomor 2 nih. Ini wilayah nomor 3. Ternyata yang terbukti benar adalah wilayah nomor 2, yaitu adalah di antara 0 sampai dengan 1. Sehingga terbukti benar kan jawabannya, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke 4 soal terakhir ya. Karena kan ingat ya sampai 10 ya. Oke, nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke, jadi nomor 7. Waduh, ya kan? X lebih ke, waduh, ini complicated sekali ya. Nah, tapi sebenarnya udah jelas sekali ya bahwa sebenarnya kan kita butuh cuman penyebab nolnya aja. Berarti dari sini nih X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Kemudian X kurang 2 kuadrat sama dengan 0, berarti X kurang 2 nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Terus kemudian X sama dengan X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan -1. Yang bisa dipastikan adalah yang bagian atas ini pasti ngikutin soal ya. Karena yang atas ini sebenarnya kan gini ya, logikanya supaya sama dengan 0 pasti atasnya harus 0. Berarti atasnya ini boleh 0. Sehingga kalau yang bagian atas ini kita boleh pakai sama dengan ya. Kita boleh sama dengan. Sedangkan kalau yang di bawah ini yang bagian X tambah 1 karena dia merupakan syarat pecahan, berarti tidak boleh sama dengan. Sehingga ketika kita gambar dalam sebuah garis bilangan, yaitu adalah -1 nya nggak boleh sama dengan, berarti bulat kopong. Sedangkan untuk yang 1 sama 2 nya ini karena dia boleh sama dengan, maka dia bulatnya ada isinya. Ya sudah, tinggal kita cek wilayah nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena ini sebenarnya bisa sih kalau pakai tanda ya. Tapi kadang kalau mungkin tanda secara konseptual kadang mungkin nggak dapet karena mungkin basic dari matematikanya kurang gitu kan ya. Oke, berarti X lebih kecil daripada -1, kita pilih X sama dengan -2 gitu ya misalkan. Berarti tinggal kita masukkan aja -2 kurang 1 kali -2 kurang 2 kuadrat per -2 tambah 1. Bener nggak sih lebih besar sama dengan 0? Coba -3 kali positif dibagi dengan -1 positif, ini benar. Terus kemudian yang kedua kita pilih X nya 0. Berarti 0 kurang 1 kali 0 kurang 2 kuadrat per 0 tambah 1. Lebih sama dengan 0, salah. Terus kemudian yang ketiga, X nya sama dengan 1/2 atau 1,5. Berarti 1,5 dikurang dengan 1 kali 1,5 dikurang 2 kuadrat per 1,5 tambah 1, itu lebih besar daripada 0. Ini benar. Kemudian yang keempat, X nya kita pilih 3. Berarti 3 kurang 1 dikali dengan 3 kurang 2 kuadrat
per 3 tambah 1 itu lebih besar sama dengan 0, ini juga benar. Berarti dapat disimpulkan nomor 1 sama nomor 3 dan 4 nih. Ya udah, berarti kesimpulannya untuk soal nomor 7 itu adalah X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1 atau ya X lebih besar sama dengan 1. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. Atau X lebih besar sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, cuman kalau kayak gini kan kelamaan nih kalau ngecek satu-satu ya kan. Apalagi belum ngitungnya. Nah, sebenarnya bisa diakalin dengan salah satu cara ini. Kan ingat ya bahwa kita sudah tahu bahwa si bagian ini sudah bisa dipastikan dia tandanya positif karena dipangkatkan 2. So berarti ada 2 kemungkinan, ya kan? Nah berarti tinggal kita mau mintanya ini kita cari nih. Ini kalau dibagi pasti juga harus sesuatu yang positif. Supaya apa? Supaya ini hasilnya lebih besar daripada 0. Ya sudah, berarti kita fokus ke yang bagian si orange-nya aja sebenarnya. Ya, kita fokus ke bagian orange-nya aja. Yaitu orange-nya adalah 1 sama min 1 kan. Ya, yang X min 1 nih ini sama X plus 1. Sehingga kita bikin aja langsung min 1 sama 1. Nah, kalau misalnya ya kan berarti supaya hasil kayak gini ya. Untuk terkait dengan X min 1, berarti kalau misalnya lebih besar daripada 0 berarti X lebih besar daripada 1. Ya kan? Berarti di sini nih nomor 1 nih ini bagian yang positif, ini bagian yang negatif. Nah, kemudian untuk yang untuk X tambah 1 lebih besar 0 berarti X lebih besar daripada min 1. Berarti di sini juga ini positif nih. Set untuk dulu. Mungkin ini kita ganti warna aja ya. Positif, 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 negatif, negatif, negatif. Nah, karena berhubung kita mau cari yang dibagi hasilnya positif, yang mana sih? Yang ini aja. Minus bagi minus hasilnya positif, positif bagi positif hasilnya positif. Ya sudah, jawabannya X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Ya udah, jawabannya tetap yang B. Jadi kalau mau pakai cara seperti itu, ya itu kan logika ya sebenarnya. Karena kita tahu bahwa ternyata kalau hasil kuadrat ini kan udah pasti positif nih, ya kan? Berarti sisanya aja nih yang kita perlu otak-atik. Kita nggak bisa otak-atik yang kuadrat. Kuadrat itu mau bagaimanapun caranya, kalau habis dihitung terus dikuadratin pasti hasilnya positif. Udah mutlak, nggak bisa kita ganggu gugat. Nah, yang masih bisa kita ganggu gugat yang hasilnya masih beda-beda adalah yang X min 1 sama X plus 1. Ya udah, kita manfaatkan sifat pembagian. Berapa bagi berapa supaya hasilnya positif? Ya udah, minus bagi minus atau kalau enggak plus dibagi dengan plus. Ya udah ketemu jawaban yang B. Ya, itu boleh. Tapi kalau emang nggak mau terlalu efisien, mungkin karena mungkin takutnya lupa apa gimana, kalian mau pakai based on yang ngecek satu-satu wilayah, ya dipersilakan ya. Oke, jadi yang pasti jawaban nomor 7 adalah yang B, ya kan? Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Nomor 8 terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke. Untuk nomor 8 karena berhubung ya, nomor 8 nih karena berhubung mutlaknya cuma 1, pakai definisi aja. Ya udah, 2x kurang 1 mutlak lebih kecil sama dengan 1. Berarti yang pertama adalah 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Atau yang kedua, nah berarti ini kita bikin begini aja ya. 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Atau yang kedua adalah 2x kurang 1 lebih besar daripada min 1.
Ya udah, berarti 2 ini masih oke lah ya, lebih besar sama dengan ya, nggak apa-apa. Berarti 2x lebih kecil sama dengan 2 ya, karena ini kita mau bikin tambah 1 ya. Biar min satunya hilang, berarti atau alias dia min satunya pindah ke kanan jadi positif 1 boleh. Terus kemudian ini langsung kita bagi dengan 2. Berarti x lebih kecil sama dengan 1. Kemudian kalau ini 2x lebih besar sama dengan 0, karena ini sama-sama kita kurang min 1 ya. Oke, sorry wait. Sorry, ini ditambah 1 ya. Ditambah 1 jadinya 0 nih. Berarti kalau habis ini kita bagi dengan 2, berarti x-nya lebih besar sama dengan 0. Ya udah, kalau kita gabung kalimatnya gimana? Yang satu nih 0 ke kanan, kemudian yang satu itu ke kiri. Berarti dapat disimpulkan wilayahnya adalah yang ini, yaitu adalah yang B. 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Lanjut nomor 9. Ya, lanjut nomor 9. 3x kurang 2 itu kalau kita mutlakin dia hasilnya lebih besar pada 4. Ya udah, kita pakai definisi. 3x kurang 2 lebih besar daripada 4, atau kalau enggak 3x kurang 2 itu lebih kecil daripada min 4. Ya udah, berarti ini sama-sama kita tambah 2 ya. Jadinya berarti 3x lebih besar daripada 6, 3x lebih kecil daripada min 2. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 3. Sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti di sini x-nya lebih besar daripada 2, kemudian di sini x-nya lebih kecil daripada min 2 per 3. Ya udah, kita bikin garis bilangan. Ya, yang pertama adalah 2 di kanan. Nah, 2-nya di kanan. Kemudian min 2 per 3-nya itu ada di kiri. Dan katanya ini lebih kecil dan ini lebih besar. Berarti kesimpulannya adalah ya x lebih kecil daripada min 2 per 3, atau x lebih besar daripada 2. Maka jawabannya nomor 9 adalah yang A ya. Jadi sebenarnya penulisan himpunan penyelesaian dalam bahasa atau itu bisa diganti dengan yang namanya lambang himpunan gabung, atau pakai logika matematika yang namanya konjungsi atau disjungsi deh, yang bentuknya huruf V. Itu boleh ya. Jadi kalimat matematika atau itu bisa jadi gabungan atau menjadi huruf V. Itu boleh ya. Tapi karena di sini lagi bahas himpunan, kita pakai yang gabungan. Nomor 10. Oke, nomor 10. Nah, kalau kayak gini udah jelas sekali kita pakai aljabar. Yaitu adalah kita kuadratkan kiri, kita kuadratkan kanan. Atau sebenarnya mau pakai definisi, boleh, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman kalau pakai definisi seperti ini, kalau ada 2 jatuhnya ribet. Jadi kita kuadratkan kiri aja, kita kuadratkan kanan. Berarti hasilnya adalah x kurang 1 kuadrat lebih besar daripada x kuadrat. Jadinya x kuadrat kurang 2x kurang ditambah dengan 1 lebih besar pada x kuadrat. Berarti ini langsung aja kita kurang x kuadrat kurang 1, sehingga hasilnya adalah min 2x lebih besar daripada min 1. Terus kemudian kita bagi dengan yang namanya min 2, berarti x-nya lebih kecil daripada 1 per 2. Ya udah, jawabannya adalah yang B. Nah, tapi untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya untuk nomor 8 ya. Jadi sebenarnya untuk nomor 8 atau 9 sama 10 ini ada yang namanya cara garis bilangan atau cara aslinya ya sebenarnya. Oke. Jadi 2x kurang 1 ini ya, sebenarnya kalau secara mutlaknya itu akan ada dua versi. Pertama adalah versi yang positif, yang 2x kurang 1 lebih besar 0, berarti 2x kurang lebih besar pada 1, x yang lebih besar pada setengah. Terus abis itu
2x kurang 1 lebih kecil daripada 0, berarti 2x lebih kecil daripada 1, x yang lebih kecil daripada setengah. Dengan ini rinciannya adalah 2x tambah kurang 1. Kalau yang ini adalah min daripada 2x kurang 1. Ya. Ya udah. Kalau udah tinggal kita kerjakan 2x kurang 1, karena kan kalau dari sini kan kita cuma punya satu batas doang nih, yaitu adalah setengah. Boleh ke kanan, nah boleh ke kiri. Kalau wilayah nomor 1 ternyata versi yang ke kirinya, berarti kita ambil yang negatif. Ya udah, berarti min daripada 2x kurang 1 itu lebih kecil sama dengan 1, sehingga jadinya adalah kita bagi dengan yang namanya min 1, sehingga jadinya adalah 2x kurang 1 lebih besar sama dengan min 1. Terus kemudian kita lanjut lagi, ini sama-sama kita sama-sama kita tambah 1. Sehingga apa? Sehingga hasilnya adalah 2x lebih besar daripada 0, ya, lebih besar sama dengan 0, berarti x-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, karena apa? Sama-sama kita bagi 2. Nah, apakah terpenuhi syaratnya? Kita punya sesuatu nih, ternyata, ya. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwa 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil daripada setengah. Seperti itu, ya. Tapi karena berhubung ini boleh sama dengan, ya I think oke lah ya. Tapi karena berhubung ini ini kan lagi bahas 0 ya, lagi bahas 0, ya udah. Yang pasti intinya ini terpenuhi enggak? Ya, ini terpenuhi. Karena kita maunya lebih kecil daripada setengah, tapi ternyata kita ketemunya adalah yang lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua adalah yang versi positif ternyata ke kanan, yang ambil yang ini. Ya udah, 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 1, dilanjutkan lagi 2x kurang 1 lebih kecil sama dengan 1, sehingga 2x lebih kecil sama dengan 2, berarti x lebih kecil sama dengan 1. Nah, ternyata saya maunya tuh x lebih besar daripada setengah, tapi ketemunya cuma x lebih kecil sama dengan 1. Ini pun juga terpenuhi. Ya udah, ya kan? Nah, di sini kan cuma buat setengah ini kan akan menjadi batas. Ternyata kalau kita gabungin x lebih besar sama dengan 0 sampai x lebih kecil sama dengan setengah, ini akan selalu lebih kecil daripada 1. Ya. Jadi boleh kalau mau ngerjain pakai cara ini. Jadi aslinya sebenarnya pengerjaan persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak itu sebenarnya yang benar tuh begini. Kita pakai dulu nih mutlaknya. Kalau yang ini lebih besar daripada yang ini positif, itu bentukannya seperti ini. Kalau yang negatif itu akan menjadi seperti ini. Nanti tinggal kita masukin nih satu-satu. Oh, ternyata kita pakai wilayah nomor 1 termasuk yang ini aja loh. Ya udah, kita pakai yang itu. Ya. Ternyata jawabannya sama ya. Ini kalau kita gabungin ya jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 9 mungkin boleh dicoba sendiri ya. Tapi untuk nomor 10, ya nomor 10 ini mutlaknya ada 2. Mutlaknya ada 2, jadi saya kasih warna ya. X kurang 1 atau mutlak X deh akan terbagi menjadi 2. X lebih besar 0, yang dimana X ini adalah plus X gitu ya. Terus kemudian X lebih kecil 0, ini untuk versi yang negatifnya. Terus kemudian kita punya X kurang 1. Seperti ini akan ada 2. X kurang 1 lebih besar 0, X lebih besar daripada 1. Dan X kurang 1 lebih kecil daripada 0, berarti X lebih kecil daripada min 1. Nah, kalau yang di sini, ini versinya adalah yang versi positif X kurang 1. Kalau yang ini adalah versi min X kurang 1. Ya sudah, kita bikin garis bilangannya. Ada 0 sama min 1 nih. Ada 0 sama 1 ya. Nah, untuk yang 0 tuh yang hijau. Set. Terus yang ini adalah yang abu-abu. Tinggal kita cek ya. Untuk ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor
3. Nah, nomor 1 itu ternyata versi kiri ke kiri semua nih, 0 sama 1-nya. Berarti sama-sama kita pakai negatif. Ya udah, yang hijau kita pakai negatif. Nah, yang ini ya. Ini yang abu-abu dulu, berarti min daripada X kurang 1 lebih besar daripada min X. Nah, kita kali dengan min 1 atau kita bagi dengan min 1 boleh. Sehingga hasilnya adalah X min 1 lebih besar daripada X. Berarti karena berhubung ini sama-sama kita kurang X, berarti karena berhubung X-nya habis, berarti ini kita bisa bilang langsung tidak terdefinisi alias tidak memenuhi. Oke, berarti nomor 1 gagal. Nah, yang kedua, ternyata yang hijau nih ke kanan, ya, yang bagian X, tapi untuk yang abu-abu yang X kurang 1 itu ke kiri. Berarti yang X kurang 1 ini masih pakai versi yang negatif. Lebih besar daripada pakai versi yang positif ya X-nya. Sehingga kalau misalnya ini kita kalikan dengan min 1, ya kan, kita kali dengan min 1, berarti hasilnya adalah X kurang 1 lebih kecil daripada min X. Ya sudah, ini kita tambahkan dengan X, terus kemudian kita tambahkan dengan X dikurang dengan 1. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 2X lebih kecil daripada min 1, berarti X yang lebih kecil daripada min setengah. Ini ditambah ya, tambah ya, karena ini kan min 1-nya pindah ke kanan jadi positif, sehingga ini jawabannya adalah 1/2, karena ini sama-sama kita bagi 2 ya. Yang ketiga, wilayah yang ketiga adalah yang ke kanan semua, berarti sama-sama positif. Ya udah, positif X plus 1 lebih besar daripada positif X. Ya sudah, karena berhubung ini udah jelas sekali sama-sama dikurang dengan X, ya kan, dikurang dengan X, dan ternyata hasilnya habis, ya, berarti sudah jelas sekali bahwa di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya sudah, ternyata dari nomor 2 aja nih kita ketemu. Tapi kita lihat dulu, kita mau di antara 0 sampai 1, tapi kita ketemunya X lebih kecil daripada setengah. Boleh nggak? Ya boleh. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Kalau ini kita masukin minus berapa, bisa nggak ya kira-kira ya? Karena kan kita maunya 0 sampai 1, tapi kita ketemunya adalah X lebih kecil daripada setengah. Harusnya kan logikanya jawabannya adalah lebih kecil daripada setengah, tapi nggak boleh lewat dari 0, kan logikanya gitu. Kalau kita masukin min 1, ya coba aja. Berarti min 1 kurang 1 dimutlakan ya, min 1 kurang 1 dimutlakan lebih besar daripada min 1. Ini berarti gimana nih hasilnya? Mutlaknya min 2, hasilnya 2 lebih besar daripada 1. Wah, oke, nggak ada masalah ya. Nah, jadi sebenarnya intinya selama jawabannya ini ada di antara 0 sampai 1, atau sorry. Ya, kan wilayah 2 ini kan adalah 0 lebih kecil, untuk yang nomor 1 kan X lebih kecil daripada 0. Kalau yang wilayah 2 kan 0 lebih kecil X lebih kecil daripada 1. Kalau ini X lebih besar daripada 1. Nah, tapi karena berhubung ada di antara 0 sampai 1 dan emang kita punyanya lebih kecil daripada setengah, ya that's fine, no problem ya. Jadi jawabannya sama aja dengan cara yang pakai aljabar alias kuadratkan kiri kuadratkan kanan, yaitu adalah yang B. Tapi ingat, cara untuk yang ini jauh lebih umum dibandingkan dengan yang pakai definisi cara pertama atau yang kuadratkan seperti ini. Karena kalau untuk mengkuadratkan seperti ini, mau nggak mau di sebelah kiri cuman ada satu mutlak dan di sebelah kanan cuma ada satu mutlak. Jadi sama-sama mutlak langsung lah ya. Terus nomor 8 sama nomor 9 pakai definisi karena mutlaknya cuma satu. Jadi kalau misalnya soalnya complicated sekali, yaitu adalah ada mutlak ada 3 biji, ya kan, ada di sebelah kiri semua, terus ada yang nggak mutlak juga, maka sudah bisa dipastikan kita harus pakai cara seperti ini ya. Oke, so dengan begitu
Ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan terkait dengan tes formatif ya di modul pertama untuk kalkulus 1 dengan kode mata kuliah mata 4110. So, thanks for watching this video, dan jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation at saveri.co untuk membantu perkembangan channel ini. Langsung aja di scan barcode-nya di pojok kiri bawah, atau bisa langsung saja diklik di kolom deskripsi ya. Nanti juga mau saya tambahin terkait dengan kode QRIS ya. So, dengan begitu, kalau ada kekeliruan ataupun ada pertanyaan, langsung aja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Kita lanjut di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.